Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Khairunisa, NIM 1917202135. Di sini saya akan sedikit mereview tentang mata kuliah yaitu manajemen strategi tentang materi matrik IFE. Jadi apa sih itu matrik IFE? Yaitu matrik IFE yaitu matrik evaluasi faktor internal, sebuah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Jadi di informasinya itu diringkas, dievaluasi dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut, seperti untuk menganalisis SWOT atau metrik IE. Meskipun alatnya ini cukup sederhana ya, namun matrik ini tuh mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi matrik IFE, dan serta kekuatan dan kelemahannya itu digunakan sebagai faktor internal utama dalam sebuah evaluasi. Dan saat mencari kekuatan, pertanyaan yang muncul itu jadi apakah yang Anda lakukan itu lebih baik atau lebih berharga dari pesaing Anda? Dan ketika kita mencari kelemahannya, pertanyaan yang muncul itu apa bisa sih ditingkatkan oleh perusahaan Anda agar dapat mengejar pesaingnya? Kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita akan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya, dalam menentukan rating, IFE itu peringkat dalam metrik internal mengacu pada seberapa kuat sih atau seberapa lemahnya masing-masing faktor dari perusahaan itu. Jadi angkanya itu berkisar antara 4 sampai 1, di mana 4 itu kekuatan utama, kekuatan 3 itu minor, dan kelemahan itu berada di 2, dan 1 itu kelemahan minor. 2 itu kelemahan minor dan 1 itu kelemahan utama gitu. Jadi dan kekuatan itu hanya dapat menerima dari peringkat 3 dan peringkat 4, serta kelemahan itu di peringkat 2 dan peringkat 1. Terus proses penetapan peringkat dalam matrik IFE itu dapat dilakukan dengan mudah menggunakan apa? Yaitu menggunakan alat pembanding. Jadi adapun manfaat dari IFE sendiri yaitu yang pertama sangat mudah dimengerti. Yang kedua, faktor yang dimasukkan dalam metrik itu memiliki arti yang jelas bagi semua internal perusahaan. Tidak ada kebingungan atas istilah yang digunakan atau implikasi dari matrik tersebut. Kemudian mudah digunakan, dan metrik ini itu memerlukan keahlian yang luas, banyak personil atau banyak waktu untuk membuatnya. Terus metrik IFE ini berfokus pada faktor internal tentunya ya, dan tidak seperti beberapa analisis lainnya, contohnya analisis rantai nilai yang mengidentifikasikan semua aktivitas dalam rantai nilai perusahaan terlepas dari kepentingannya. Namun IFE ini hanya menyoroti faktor utama yang mempengaruhi perusahaan atau strateginya. Manfaat selanjutnya itu serbaguna. Terus IFE ini dapat digunakan untuk membangun analisis SWOT, matrik IE, matrik GE, atau untuk benchmarking. Jadi perlu diketahui, analisis hanya mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor, tapi tidak membantu perusahaan secara langsung dalam menentukan langkah strategis berikutnya atau bagaimana strategis yang baik, kayak gitu. Jadi untuk melakukan bagaimana strategi yang terbaik itu bisa menggunakan alat analisis lainnya seperti analisis SWOT. Adapun cara menyusun matrik IFE, yaitu langkah pertama itu jika matrik IFE ini telah melakukan analisis SWOT,
Jadi kalian itu bisa mengumpulkan beberapa faktor dari sananya. Terus analisis SWOT itu biasanya tidak lebih dari 10 kekuatan atau dan kelemahan dari metrik IFE ini. Jadi harus melakukan analisis tambahan untuk mengidentifikasikan lebih banyak pada metrik faktor internal. Untuk lihat kembalinya itu bisa ke sumber dayanya atau ke kemampuan, struktur organisasi, budaya, area fungsional, dan analisis rantai nilai perusahaan. Dan kenali lebih dahulu titik lemah organisasinya. Dan selanjutnya langkah yang kedua itu menetapkan bobot dan peringkatnya. Bobot dan penilaian itu diberikan secara subjektif. Oleh karena itu, proses ini tuh yang lebih sulit daripada mengidentifikasi faktor-faktor utama. Kami menetapkan bobot berdasarkan opini analisis industri. Kemudian cari tahu yang para analisis katakan tentang faktor keberhasilan industri, dan kemudian gunakan pendapat atau analisis untuk menetapkan bobot yang sesuai. Adapun proses yang sama dengan penilaian, meskipun memutuskan prosesnya itu sama dengan penilaian, tapi harus tetap menetapkan peringkatnya itu berapa kayak gitu. Terus ratingnya itu dari 1 sampai 4 itu dapat diberi setiap kesempatan dan ancaman. Namun itu hanya penilaian 1 sampai 2 yang dapat diberikan pada setiap kelemahan dan 3 sampai 4 pada setiap kekuatan, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya. Kemudian langkah yang ketiga itu gunakan hasilnya. Matrik IFE ini memiliki nilai kecil tersendiri, jadi harus melakukan kedua analisis dan menggabungkan hasilnya untuk mendiskusikan strategi baru atau untuk analisis lebih lanjutnya. Jadi bisa analisis ini tuh sangat berguna saat kita akan menganalisis SWOT lebih lanjutnya. Terus matrik SWOT itu untuk strategi atau untuk matrik EE sendiri kayak gitu. Selanjutnya itu matrik IFE ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal untuk melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan utama perusahaan terdapat fungsi-fungsi bisnisnya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas, fungsinya itu digunakan untuk apa gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai tentang alat analisis metrik IFE. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.